Baik, di sini kita akan saya ini dari SMP Negeri 1 Selat Penuguan, saya Ibu Mika Nusa Putri, ini rekan saya Ibu Novi Erawati ini dari SMP Negeri 6 Rantau Bayur, Bu ya. Jadi kami ke SMP 2 Martapura ini ingin sekali kami meminta ilmunya dari Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana sih penerapan kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Martapura ini, karena kami beberapa kali browsing begitu, keberhasilan di SMP Negeri 2 Martapura ini luar biasa begitu. Bagaimana Bu? Tolong diceritakan dulu Bu kondisi di sekolah Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Maya Susanti, saya Kepala SMP Negeri 2 Martapura. SMP Negeri 2 Martapura itu berada di Jalan Lintas Sumatera, Kota Baru. SMP Negeri 2 Martapura itu terdiri dari 23 rombel. Kelas 7 itu ada 8 rombel, kelas 8 rombel, dan kelas 9 7 rombel. Dengan jumlah siswa 674 siswa. Guru dan tas itu berjumlah 60 orang, 45 orang guru dan 15 tas. Jadi pada tahun 2020 Ibu alhamdulillah kami dipercaya menjadi pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama, yang tentunya setelah mendapatkan SK kami harus menerapkan kurikulum merdeka. Nah, salah satu bagian dari kurikulum merdeka ini ada yang kita kenal dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 ini istilah yang asing bagi kami Bapak Ibu ya, baik sebagai guru maupun siswa kami. Ternyata setelah kami mengikuti Lokakarya itu ada 7 tema yang harus kita selesaikan selama 3 tahun itu menjalani program sekolah penggerak. 3 tema itu di kelas 7. Pada saat itu semester 1 itu kami baru menyelesaikan 1 tema, yaitu suara demokrasi. Nah, suara demokrasi ini sendiri kami memilih judul itu pemilihan ketua dan wakil OSIS. Jadi temanya suaraku menentukan pilihanku. Nah, selama ini tentunya di sekolah kami dalam memilih OSIS, ketua dan wakil itu kami hanya meminta perwakilan dari tiap-tiap siswa ya Bu ya. Ternyata dalam P5 ini cara itu masih keliru Bu. Siswa harus dilibatkan, bukan hanya siswa tetapi guru juga harus dilibatkan agar siswa dan guru itu merasakan arti demokrasi yang sebenarnya. Mungkin demikian Ibu. Baik, jadi ternyata itu sekolah besar Bu Novi ya. Jadi mungkin akan banyak sekali permasalahan di situ. Kalau menurut Ibu Mardayemi, apa tantangannya Bu setelah melihat kasus atau permasalahan yang diungkapkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi? Terima kasih Ibu Mika. Alhamdulillah Ibu Mika sudah bersedia dengan Ibu Novi ya datang ke sekolah kami. Benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, untuk mengetahui atau menjalankan daripada P5 itu memang harus di seluruh guru itu harus dilibatkan. Tetapi kekurangannya adalah guru-guru belum memahami sebenarnya. Di awal guru-guru itu belum memahami apa sebenarnya P5 itu seperti apa. Nah itu kan. Jadi guru juga merasa kesulitan dalam menyusun menyusun daripada jadwal dalam P5 itu sendiri atau pembagian tugasnya proyek itu. Dan siswa juga kurang memahami juga seperti apa sih P5 itu. Nah itu tantangan yang paling menjadi spesifik
yang harus kami laksanakan. Dan akhirnya ini membuat guru-guru semakin ingin memahami, gitu kan. Nah, ini iya P5 itu sendiri. Di sini tadi salah satu sudah tersusun diambil itu adalah satu tema, yaitu tema demokrasi, yang mana satu tahun sebenarnya ada 3 tema yang diambil. Tapi untuk semester pertama itu satu tema, nanti di semester kedua itu ada 2 tema. Nah, inilah yang kami lakukan di sekolah Bu Mika. Jadi tantangan pertama adalah gurunya yang memang belum memahami. Iya, tantangan pertama adalah guru memang belum memahami seperti apa. Iya, dari guru. Tantangan kedua adalah ya siswa juga belum memahami juga bagaimana untuk memilih tema itu sendiri karena mereka belum paham. Dari Ibu Kepala Sekolah itu tantangan yang dikemukakan oleh Ibu Yemi itu benar ya Bu ya? Ada lagi Bu tambahan tantangannya? Jadi dari guru dan siswa Ibu ya? Kemudian dari segi pendanaan Bu misalnya tidak ada ya? Kalau dari segi pendanaan, karena kita kan mendapatkan bantuan Bu ya, mendapatkan tambahan bos kinerja. Nah, jadi itu juga bisa dimanfaatkan penggunaannya itu dalam salah satunya dalam pelaksanaan proyek Bu. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Di sini kami ingin mendapatkan informasi dan juga kami ingin belajar dari sekolah ibu-ibu yang besar ini. Jadi kan tadi Ibu sudah bercerita masalah tantangan yang di sekolah Ibu hadapi dan juga kemudian ada situasi tadi sudah Ibu ceritakan. Kami ingin belajar dari Ibu dari situasi, tantangan, lalu aksi seperti apa yang Ibu laksanakan di sekolah Ibu. Gitu. Baik, terima kasih Ibu ya. Tentunya sebelum pelaksanaan proyek itu kami akan membentuk tim dulu Bu ya, tim P5. Nah, kami memilih ketua timnya Bu. Ketua tim ini ada guru saya Pak Yatno, nanti akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan P5 bahwa proyek P5 ini kan merupakan hal yang baru ya Bu ya, hal yang baru, hal yang asing. Nah, karena kami saking takutnya kami nanti keliru dalam memahami tentang proyek tersebut, terutama kami mengambil tema suara demokrasi, pada sebelum pelaksanaannya kita kemarin bekerja sama dengan KPU ya Bu Demia. Jadi kami kebetulan ada orang tua dari siswa kami itu menjadi anggota KPU. Jadi kami mengundang, jadi kami jadikan orang tua sebagai sumber belajar. Ya, jadi untuk apa ya, bukan hanya siswa, kami juga guru. Jadi kami pahami dulu langkah-langkahnya. Setelah kami paham, baru kami merasa pede untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, seperti ceritakan oleh Pak Yatno, alhamdulillah berjalan Bu ya, berjalan. Siswa dan guru antusias karena memang kami buat layaknya seperti proses pada pemilihan umum. Ya Bu, mungkin sedikit Bu ya, tinggal menetapkan ya Bu Mika ya. Berarti hasilnya anak terpilih jadi. Nah, ya kan? Jadi hasilnya yang tak kalah penting, anak melalui suara demokrasi ini, anak-anak terpilih menjadi ketua atau pemimpin daripada OSIS yang ada di SMP 2 Martapura ini. Mungkin itu aja. Baik, ternyata banyak sekali informasi yang kita peroleh Bu Novi ya. Jadi mulai dari kerjasama dengan pihak ketiga begitu ya, dari KPU dan lain. Bagaimana Bu Novi, menurut Bu Novi? Dari cerita yang sudah Ibu sampaikan dan juga guru-guru disampaikan. Jadi kesimpulannya, apakah suara demokrasi ini berhasil di SMP Negeri 2 Martapura, Ibu? Terima kasih Bu atas penjelasannya, dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami dan insya Allah akan kami terapkan juga di sekolah kami nanti di SMP Negeri 6 Rantau Bayur. Terima kasih Bu.
Baik, terima kasih sekali Bu Yemi, Bu Maya sebagai kepala sekolah dan Bapak sudah menyambut kami di sini Bu Novia. Nanti kami tunggu juga Bu kehadirannya di SMP 1 Selat Penuguan dan SMP 6 Rantau Bayur untuk melihat bagaimana cara kami belajar dari sekolah Ibu. Mungkin demikian ya obrolan kita Bu Novi, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman dulu. Terima kasih.